Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar dengan nomor NIM 4221057 dari kelas PPSB. Dalam video kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah fikih ibadah dari dosen Bu Nur Hayati. Baik, langsung saja masuk pertanyaan yang pertama. Mengapa manusia melaksanakan ibadah? Sertakan dalilnya. Menurut ulama tauhid dan hadis, pengertian ibadah adalah mengesahkan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri dan menunjukkan jiwa kepadanya. Sedangkan menurut ilmu ahli bidang akhlak mendefinisikan ibadah merupakan mengerjakan segala bentuk ketaatan badaniah dan menegakkan segala syariat. Dan menurut ahli fikih ibadah sendiri, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang engkau kerjakan untuk mencapai keridhaan Allah SWT dan mengharapkan pahala karunia. Baik, langsung kita simpulkan saja. Ibadah adalah segala sesuatu yang disukai dan diridhai oleh Allah, baik dari perkataan maupun perbuatan. Langsung saja masuk intinya. Apa sih tujuan manusia itu melaksanakan ibadah? Dalam hakikat tujuan hidupnya manusia melakukan ibadah itu yang pertama untuk beribadah kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam firman-Nya Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengabdi kepadanya. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dalam hadis tersebut terdapat makna bahwa hakikat tujuan dihidupkannya menciptakan manusia itu yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Kita itu harus beribadah. Tujuan hidup kita itu beribadah kepada Allah. Terus bagaimana sih syaratnya kita itu diterima ibadahnya? Yang pertama yaitu kita harus tulus dan ikhlas hanya semata kepada Allah SWT. Terus yang kedua itu kita itu harus ibtidah atau menjadikan kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan pembimbing kita dalam melaksanakan ibadah. Dan yang terakhir yaitu hikmah dan keutamaan ibadah itu apa sih? Hikmahnya itu menjadikan manusia yang disiplin dan bertanggung jawab atas kuat dan menjalankan kewajibannya. Keutamanya itu kita itu untuk menyucikan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan dari larangan dosa-dosa. Terus kita itu akan mendapatkan pahala. Selanjutnya langsung memasuki pertanyaan yang kedua tentang dalam hidup ada hablum minallah dan hablum minannas. Terus apa sih kaitannya kedua tersebut? Baik, langsung kita jawab saja. Pengertian hablum minallah sendiri menurut tafsir At-Tabari, Al-Baghawi dan tafsir Ibnu Katsir adalah perjanjian dari Allah. Maksudnya adalah masuk Islam atau beriman dengan Islam sebagai jaminan keselamatan bagi mereka di dunia dan akhirat. Baik, langsung kita simpulkan saja. Menurut saya, hablum minallah adalah bagaimana sih manusia itu berhubungan dengan Sang Penciptanya dengan mengikuti segala aturan-aturan perintahnya dan menjauhi larangannya. Langsung yang kedua, hablum minannas. Hablum minannas sendiri itu artinya itu hubungan atau konsep manusia dengan manusia menjaga hubungan baik dengan manusia yang lainnya. Pada hakikatnya manusia itu makhluk sosial. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal dan mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah Allah, dan orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha penyayang. Dalam ayat tersebut mengingatkan kita keberagaman merupakan suatu keniscayaan Allah
Namun untuk manusia itu kita diperintahkan untuk saling mengenal dan saling berbuat baik kepada keduanya. Sebagaimana dalil firman Allah SWT yang tentang hablum minallah dan hablum minanas dalam Quran surat Ali Imran ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan satu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak yang benar. Ayat ini itu menjelaskan tentang Bani Israel, tentang malapetaka Bani Israel akibat kedurhakaan mereka kepada Allah dan kepada para nabi, sehingga mereka harus mengalami malapetaka, kehinaan, kemiskinan, dan kemurkaan dari Allah. Dari ayat ini juga kita diberitakan bahwa kita itu harus menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan kepada manusia atau hablum minannas. Sekian dari. Terus apa sih implementasi dari hablum minallah dan hablum minannas? Hablum minallah itu sendiri tuh contohnya itu seperti kita itu melaksanakan perintah syariat Allah, sebagaimana kita itu ibadah mandah langsung kepada Allah, seperti kita itu saat berdoa, dan kita itu harus menerima takdir Allah, menerima pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terus apa sih kita itu implementasi dari hablum minannas? Tentunya itu kita itu saling membantu antar tetangga, tidak membedakan antara satu dengan yang lain, baik dari segi kaya, miskin, atau beda suku agama. Terus memberi makan anak yatim, mengasihi orang miskin. Bagaimana sih hubungannya antara kedua tersebut? Ya, intinya itu kita itu harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi larangannya, baik itu ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Dan kita itu tidak lupa menjaga hubungan antara sesama manusia, karena sebagai manusia itu kita itu sangatlah penting, dimana itu kita itu makhluk sosial. Jadi sebisa mungkin itu kita harus saling bantu antar sesama manusia. Masuki pertanyaan yang terakhir tentang bagaimana sih, apa sih hikmah perbedaan mazhab dan bagaimana cara kita menyikapi perbedaan mazhab tersebut. Hikmahnya dalam perbedaan mazhab itu yang pertama itu kita itu memiliki sifat toleransi terhadap kelompok lain. Nah, kedua itu memberikan kita itu akan mendapatkan ilmu serta wawasan yang luas dalam berpendapat. Yang ketiga itu melatih persatuan dalam perbedaan, yang terakhir adalah perbedaan pendapat adalah rahmat ilahi yang harus disyukuri. Terus bagaimana sih cara kita menyikapnya? Hormati orang yang punya sikap dan pandangan yang berbeda. Jagalah ucapan dan lisan agar tidak melukai hati sesama. Hindari sifat fanatisme, berpegang teguh pada kepercayaannya masing-masing, dengan saling mengasihi tanpa rasa benar sendiri, dengan saling mencintai tanpa ada rasa membenci, dengan saling menghormati tanpa saling mengguguri, dan saling menyayangi tanpa mencurigai. Yang terpenting dalam perbedaan ialah saling menjaga dan menghormati. Beda tidak apa-apa,
tetapi jangan merasa paling benar sendiri. Jangan jadikan perbedaan sebagai perpecahan, tapi jadikanlah perbedaan untuk memperkuat tali persatuan dan tali persaudaraan. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.